Iya. Kamu dikatai Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Elek. Elek kalau pakai ini cukur. Wah, ini instruksi langsung ini. Jadi ya langsung cukur Pak kita. Cukur, Jadi Pak. bukan di atas kayak pickup gitu Pak. Ada soundnya, aku pidato cerita tentang Bu Risma. Jadi ya kena hujan, ya kena angin, ya di mana-mana Pak. Di Berapa gunung. kota? 14 kabupaten kota selama kurang lebih 6 hari. Rambo versus Sambo, yang menang Sambo. Ya, artinya ada persoalan di situ. Kenapa kok Ada ekspresi itu, logika, ada iya, alasannya. logika publik memunculkan Rambo versus Sambo? Apakah kita yang mengenerate? Itu natural. Sebelum ada keputusan MK, diperkirakan akan ada 106 Yes. kabupaten kota yang akan melawan. Yes, artinya gini Mas Ban. Kita nggak bisa membaca pilkada kemarin ini dan hasilnya ini tanpa mereka ulang peristiwa beberapa bulan yang lalu dan situasi beberapa bulan yang lalu tentang sesuatu yang kemudian menjadi gerakan sipil yang namanya peringatan darurat. Jangan lupa, ini satu tarikan nafas, Pak. Halo Mulyono. Cie, Justipnya rame ya. Selamat datang di Frugal Politik. Kali ini kita kembali dengan tamu kesayangan Anda semua. Saya Nova Gaskoro. Kok bisa tamu kesayangan itu? Paling tinggi view-nya. Tapi yang subscribe dikit ya. Habis ini karena udah ada Alang Sari ini di Wes. depan. Terima kasih loh, saya udah bantu at least. Iya. Tapi memang frugal politik ini kan ini dari judulnya aja udah kritis. Kritis. Kritis Pak. Ini kan merespon wacana PPN naik 12%. Betul. Jadi frugal Kita living. harus Jadi frugal. politik pun frugal ya. Itu politik pun frugal. Di masa-masa yang sulit ini hanya pada frugal kita bersandar. Iya. Gimana Pak Bana? Aku mau mulai dengan ini, satu video Hmm. yang dipost di Instagrammu. Iya. Kamu dikatai Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Elek. Kalau aku jadi kamu, Sen, kepercayaan diriku langsung menurun drastis. Mana videonya nih? Kita putar dulu ya. Kita putar dulu. Gimana tuh waktu kamu dikatain elek? Ya, itu kan jadi kalau ketua umum itu kan kasih instruksi biasanya ke kader kan secara menyeluruh gitu ya. Apalagi kita ini kader yang apa ya, yang dari bawah, dari daerah gitu. Jadi nggak kebayang tuh ini ada instruksi langsung dari ketua umum ditujukan ke aku. Apa instruksinya waktu itu? Buat cukur, Pak. Jadi waktu itu aku jenggotan ada dikit lah ini sini sama di sini gitu kelihatan, karena memang pas rame-ramenya pilkada Jatim tuh nggak sempet ya, terus keliling kota-kota kan, akhirnya nggak mikir aja gitu buat cukur. Kok pas ketemu Bu Mega terus ada acara konsolidasi, terus ternyata dinotis masalah ini gitu, terus disuruh elek kalau pakai ini cukur. Wah, ini instruksi langsung ini. Jadi ya langsung cukur Pak kita. Jadi bukan kepercayaan diri yang ini rontok, tapi malah ini naik semangatnya. Semangat untuk cukur gitu. Tapi keren Pak. Artinya Bu Mega itu orangnya sangat detail gitu ya, sangat observant lah. Jadi kecil-kecil gitu di kader-kadernya, di anak-anaknya itu diingat satu-satu gitu. Makanya ya kehormatan. Aku juga ingat Bang Adian tuh sering cerita tuh soal dia pertama masuk ke partai disuruh nyalek itu potong rambut sama ganti celana. Ganti celana jin kan. Tapi cara jeansnya nggak dipatuhi, potong rambutnya. Iya, waktu itu. Sekarang udah kesekian kali tetap gini juga. Ya itu, memang detail itu memang naluri seorang ibu ya. Jadi ya kita seneng sekali kita dipimpin oleh seorang ketua umum yang perhatian sama kader-kadernya. Masuk ke cerita itu di Jawa Timur di mana? Di Ibu Surabaya. Di Surabaya. Apa yang diinstruksikan oleh Ibu Megawati ketika itu kepada kader-kadernya dan kepada kamu, dan kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu? Iya, ini menarik ini. Jadi waktu itu kan ya hampir sebulan lah kurang lebih ya dari coblosan. Terus Ibu datang ke situ. Semua kader yang menjabat di 3 pilar dikumpulin, itu di eksekutif, legislatif,
calon-calon eksekutif, Iya. terus DPR RI sama DPRD provinsi. Jadi ini konsolidasi internal, agendanya cuma satu itu. Nah, waktu itu kan sebelum coblosan 1 bulan dan angka survei Bu Risma itu waktu itu masih di angka 20-an%. Iya. Jadi 20% sekian gitu. Iya. Nah, waktunya kan mepet tuh. Nah, Ibu menegaskan ke semua, ya kalau kita sudah punya satu keputusan, ya kita mesti konsekuen dong. Iya. Ya kita dukung, apalagi ini yang turun sekelas Bu Risma loh. Artinya di Jawa Timur itu sebenarnya legendary banget. Iya. Wali kota Surabaya 2 periode, aku ini orang Surabaya, aku tahu bener gimana kualitas Bu Risma waktu mimpin. Ini mirip kayak Mas Hendy di Semarang lah. Itu kalau buat orang Semarang Raya pasti tahu gitu gimana kepemimpinannya. Doli Pak, itu prostitusi yang paling besar di Asia Tenggara waktu itu. Masa mau branding kota Surabaya itu Doli, ya kan? Dan nggak ada yang berani nutup, pejabat di tingkat manapun ya. Yang nutup seorang mama nih, Satpol PP nggak berani, dia maju gitu. Mau dilempari batu, mau di apa, sampai pamit mati ke keluarganya. Itu keren banget. Dan itu sikap politik yang jantan gitu ya. Jadi artinya beresin betulan. Masalah soal sekolah, soal apa. Yang paling impresif taman sih, bangun taman kan di Surabaya di mana-mana. Kan artinya solusinya praktis. Ada panas, banyak nyamuk, ya udah bikin taman aja sebanyak-banyaknya. Nggak banyak teori itu loh, Pak. Terus mau bikin alun-alun, tempatnya nggak cukup, bikin di bawah tanah, Pak. Jadi diwujudkan kota pertama itu yang di bawah tanah. Nggak pengen pemerintah korupsi, bikin e-governance. Jadi e-procurement itu pertama kali Surabaya yang mengadakan di era Bu Risma. Jadi keren banget. Nah, menurutku sekelas itu, maka Bu Mega minta semua kadernya untuk ya proaktif, ya harus all out turun. Meskipun waktunya sangat singkat ya. Kalau dibandingkan petahana yang sekarang, kita kalau ngomong sejarah, Bu Kofifa itu maju Pilgub Jatim 4 kali, Pak. Ini yang keempat. Ya kan? Betul. Kalah 2 kali lawan Pak Dekarwo, sekali menang dulu yang lawan Gus Ipul, sama kemarin. Artinya masa kampanyenya itu, pengenalan ke masyarakat itu kurang lebih seperti Pak Prabowo 20 tahun, Pak. Iya kayak Pak Prabowo. Dibandingkan Bu Risma yang hanya 2 bulanan lah. Itu dalam konteks politik kampanye. Jadi buat aku ya itu sesuatu yang memang waktu itu Bu Mega mau menekankan. Semuanya harus turun, harus kerja gitu. Nah, ya apa namanya, setelah itu akhirnya semangatnya muncul gitu. Kayak aku begini jadi wah aku harus ngapain ya, ini aku berutang budi Pak sama Bu Risma ini. Ini dua ibu-ibu yang aku sangat berutang budi. Satu Bu Mega, dua Bu Risma. Ini aku sangat punya sejarah sama beliau berdua. Kemudian aku mikir gimana kalau aku keliling kabupaten kota di Jawa Timur. Itu salah satunya dengan mobil kap terbuka itu. Jadi yang ada fotonya di Instagram. Ada fotonya juga semua Pak. Itu di atas kayak pickup gitu Pak. Ada soundnya, aku pidato cerita tentang Bu Risma. Jadi ya kena hujan, ya kena angin, ya apa. Itu beneran nonstop, Sen? Ya di satu kota gitu ya, berhenti, keliling, kan harus pemberitahuan dulu, rute gini. Terus satu titik ketemu warga di mana, ketemu anak muda di mana, gitu. Pindah kota lain ya nggak di situ. Aku naik mobil. Kota lain, keliling lagi gitu. Keliling lagi dengan itu. Itu jadi wah di mana-mana Pak. Di berapa gunung, kota? 14 kabupaten kota selama kurang lebih 6 hari. Jadi sehari itu, dan jangan bayangkan kayak di Jakarta ya Mas Ban. Di Jatim itu luas Pak. Artinya medannya beda. Harus kelilingnya betul-betul apa ya, menguras energi lah secara fisik, itu butuh waktu. Jadi wah keren banget waktu itu, kerasa betul bagaimana perjuangannya kan, ketemu sama warga, ketemu ya menyapa masing-masing, ngomong di atas kap itu kan ya gimana ya, itu kan berbeda sama kita ngomong di depan kamera Pak, itu di depan warga langsung. Dan buat aku itu sesuatu yang berkesan ya, memang ya berpolitik harus begitu, harus menyapa sebanyak-banyaknya orang, harus yang real ya begitu, ketemu langsung sama warga. Dan menceritakan tentang apa lebihnya calon kita. Dan aku melakukan itu semaksimal mungkin, ditemenin sama teman-temanku yang masih muda-muda juga, yang pernah dipimpin oleh Bu Risma. Jadi ya itu yang aku lakuin kurang lebih 2 minggu. Dan itu terbaca di survei. Jadi setelah 20,1%, itu Litbang Kompas terakhir sebelum pemilu itu angkanya.
ternyata exit poll-nya di angka 33, sekian persen. Naik belasan ya. Naik belasan secara survei ya. Nah, rekapitulasi suara masih kita kawal. Ini aku nggak tahu hasil akhir berapa, bisa jadi lebih tinggi. Dan itu tidak lepas dari semangat seperti itu, melawan pasangan incumbent yang 15 tahun berkuasa gitu ya. Bukan berkuasa ya, kampanye, lalu incumbent 1 periode berkuasa. Buat aku angka itu sangat signifikan. Ya itu, makanya waktu balik ke Jakarta, wah langsung bahas Jakarta, langsung mikir Jawa Tengah dan lain-lain. Ya 2 minggu terakhir aku di Jatim, Pak. Jadi ya keras kalibrasinya kita ngerasain. Jadi walaupun kalah ada semacam kebanggaan di situ. Kebanggaan itu secara ini aku sampai menyitir kalimatnya Pramudia Anantatur. Ya, kita telah berjuang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Wah, gimana naik mobil kap, Pak? Apa kurang baik, kurang hormat? Itu kan ya udah mentok itu yang kita coba lakukan. Di level provinsi memang katakanlah sekarang kalah ya Ibu Risma. Tapi di level kabupaten kota kan banyak kemenangan juga ya. Oh iya, jadi di Jawa Timur kita menang di 21 kabupaten kota. Itu baik yang mengusung maupun yang mendukung. Yang kader kita sendiri ada 16, kalau nggak salah 16. Jadi itu ya angka yang cukup besar, separuh lah ya dari 38 kabupaten kota, kita menang di situ. Dan ya di Jawa Timur itu banyak pemimpin muda yang muncul itu dari PDI Perjuangan. Dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ada Surabaya, ada Mas Eri, terus Kediri Mas Dito. Trenggalek Mas Ipin, terus Gresik ada Gus Yani. Jadi banyak yang kayak begitu. Ditarik lebih jauh lagi dulu Mas Aswaranas itu Jawa Timur, Banyuwangi. Jadi memang kepemimpinan anak-anak muda itu banyak dihasilkan di Jawa Timur dari PDI Perjuangan. Jadi lab kepemimpinannya. Nah, jadi kemarin kita bisa mempertahankan itu. Kemarin wakil wali kota Mojokerto yang menang masih muda, namanya Mas Sandi, itu masih muda juga. Jadi ya banyaklah yang itu bermunculan seperti itu, yang kita bangga ya. Artinya ternyata di tengah gempuran situasi itu, artinya pilkada ini kan waktunya semakin dekat. Maksudnya dekat banget sama pilpres ya. Suasana kebatinannya, suasana politiknya itu nggak bisa dilepaskan dari situasi pilpres. Dan ternyata kita masih dikasih kepercayaan rakyat menang di banyak kabupaten kota. Jadi buat aku ya masih istimewa. Sekarang kamu udah di Jakarta, tapi sebelum kita geser ke Jakarta, kita ke Jateng dulu. Oke. Apa catatanmu tentang Pilkada Jateng? Aku beberapa kali ke Jawa Tengah. Itu secara apapun itu ya, mesin partai sudah optimum. Artinya kita menang dengan angka 25,9% di pileg yang lalu. Dan kita kemarin masuk ke gelanggang pilkada sendirian. PDI Perjuangan lawan belasan partai. Nah, ini artinya koalisi partai yang plus ya, ditambah plus lagi karena ada mantan presiden. Ada Pak Jokowi di sana. Jadi ini koalisi yang plus. Ada artis-artis ibu kota, turunkan semua. Artinya 1 lawan sekian banyak kekuatan itu ternyata dengan modal 25,9% jadi 40, sekian persen. Yang artinya kalau dibilang apakah ini artinya kita tidak perkasa? Perkasa, Pak. Siapa bilang tidak perkasa? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan angka segitu kalau itu tidak mendapat kepercayaan rakyat? Artinya masa kampanye kita pun sangat terbatas. Pak Andika masuk ke gelanggang itu mendekati pendaftaran KPU. Ya kan? Berbeda kalau kita melihat di Jawa Tengah beberapa bulan sebelum pendaftaran itu bannernya Pak Lutfi di mana-mana. Ya kan? Masih sebagai Kapolda pada waktu itu. Artinya pengenalan masyarakat tentu lebih tinggi. Dan Pak Andika baru masuk sebagai kontestan itu mendekati pendaftaran KPU. Artinya dengan situasi begitu, dengan digempur luar biasa, jangan lupa waktu kemarin pilkada sempat viral juga Mas Ban, yang ada kepala desa ngumpul, yang Bawaslu ngelihat video, itu apakah bukan suatu temuan Pak? Jadi buat kami dengan situasi yang serba terbatas, situasi yang kita digempur, dikeroyok di Jawa Tengah dengan angka 40%, itu artinya mesin partai optimum. Aku
tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa mesin partai tidak bekerja maksimal di sana. Semuanya bekerja sangat maksimal. Dan Pak Andika dan Mas Henry praktis sendirian. Itu buat aku adalah suatu prestasi yang sangat baik. Dan untuk 2029 jadi modal yang bagus. Kali ini kalau kata netizen, bukan aku yang ngomong ya. Rambo versus Sambo, yang menang Sambo. Ya, macam-macam lah, ya kan. Tapi kan catatan orang juga banyak itu loh, Pak. Artinya ada persoalan di situ. Kenapa kok ada ekspresi itu, ada alasannya. Logika publik memunculkan Rambo versus Sambo. Apakah kita yang mengenerate? Itu natural, Pak. Jadi sejak awal di gelanggang memang yang muncul jadi perbincangan ya tagline-nya itu Rambo versus Sambo. Dan kenapa ada sentimen itu? Ya berbagai macam kasus di lapangan itu membuktikan bahwa memang ada yang harus diperbaiki dari berbagai oknum-oknum dari teman-teman kepolisian. Itu yang jadi catatan di tengah masyarakat. Itu meskipun banyak sekali ya, sampai susah kita ngomong oknum itu karena banyak sekali, tapi satu hari satu oknum. Iya kan, banyak kan. Artinya ini harus jadi introspeksi. Bahkan sampai di DPR itu dibahas. Ya kan, tentang bagaimana dugaan itu bukan dugaan lagi, berbagai temuan yang ditemukan. Artinya ada suatu catatan yang sangat kritis. Kita kalau kritis terhadap situasi itu bukan berarti kita benci kok. Kita malah menghormati dan menghargai. Institusi Polri itu dibangun dengan darah dan air mata. Ada cerita tentang keteladanan Jenderal Hugeng di situ yang sederhana, nggak pakai kekuasaan, nggak sewenang-wenang. Dan kita ingin memori publik itu kembali ke situ. Jangan kemudian dikotori hanya karena urusan politik. Bung Karno dulu ada pidatonya tuh, angkatan bersenjata. Jangan ikut-ikut suatu yang namanya politik. Itu sejak zaman Bung Karno, Pak, itu sudah diwanti-wanti. Jadi kalau kita sekarang banyak, ya PDI Perjuangan secara umum ya banyak mengkritisi tentang itu adalah bentuk ungkapan rasa sayang terhadap institusi. Jangan dikotori oleh ulah orang per orang. Ini yang kita harapkan. Di pilkada-pilkada kita menemukan situasi itu, termasuk di Jawa Tengah. Itu sih, Mas Ban. Sebelum geser ke Jakarta lagi nih, tentu ada cerita baik juga di Jateng kan. 19 dari 35 kalau nggak salah. Ya, 19 daerah. Ada kemenangan. Apa yang menarik? Mungkin ada tokoh-tokoh muda juga di Jateng, Sen? Ya, ada di Tegal ya. Aku sempat sekali ke sana. Tapi kalah yang Tegal. Kalah, tapi kalah dengan istimewa menurutku, Mas Bima dan Mas Mujab. Mas Bima itu dulu ASN, mundurkan diri. Mas Mujab itu ya seorang intelektual muda. Dia kuliah di luar negeri dan mantan ketua BEM UI, tapi aslinya Tegal. Ya kan. Jadi ya aku sempat ke sana, ketemu mereka, dan mereka cerita, dan aku melihat langsung gimana antusiasme masyarakat melihat pasangan ini yang modal nekat aja, Pak. Ya kayak arek Surabaya bonek aja gitu. Jadi mereka datang ke lapangan gitu. Bahkan warga yang gotong royong bawa sayur, bawa buah, bawa beras, itu warga yang datang ke posko dan memberikan itu. Memang nggak punya logistik banyak, minimalis, tapi dengan situasi itu mereka menang di angka 30 sekian %. Itu menurutku sangat besar ya, dengan situasi dikeroyok juga, semua partai lawan satu, dan kekuatan lawannya juga nggak kaleng-kaleng. Mereka tapi berhasil menunjukkan sikap yang terhormat. Itu mendapat atensi dan apresiasi publik menurutku. Tadinya harusnya kota kosong ya Tegal ya. Awalnya begitu. Karena ada catatan dari banyak lembaga masyarakat sipil, sebelum ada keputusan MK diperkirakan akan ada 106 kabupaten kota yang akan melawan kota kosong. Artinya gini Mas Ban. Kita nggak bisa membaca pilkada kemarin ini dan hasilnya ini tanpa mereka ulang peristiwa beberapa bulan yang lalu dan situasi beberapa bulan yang lalu tentang sesuatu yang kemudian menjadi gerakan sipil yang namanya peringatan darurat. Jangan lupa. Ini satu tarikan nafas, Pak. Artinya waktu itu kan ada suatu awareness dari publik bahwa wah ini jangan-jangan pilkada ini mau disetting semua ini untuk jadi kotak kosong, untuk yang maju ini orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dan akan jadi di sini. Catatan waktu itu kan yang meresahkan publik.
sangat meresahkan. Ya kan, sampai bikin aksi yang tidak dikoordinir sebelumnya. Ya. Ini nggak sempat ada waktu untuk 1 hari cuma koordinasi, persiapannya. 1 hari, Pak. Nggak Iya. mungkin itu kalau itu karena kekuatan Iya. politik dari luar. Pasti itu karena kesadaran organik. Nah, mari kita lihat sekarang, kita lakukan suatu pencocokan dengan hasil pilkada sekarang. Apakah mengejutkan kalau kita membaca dari peringatan darurat itu? Nggak terlalu, Pak. Iya. Nama-nama yang waktu itu disiapkan untuk disetting di satu daerah yang Iya. akan dikotak kosongkan, mayoritas ya itu yang jadi gambaran kemenangan. Iya. Ya kan, artinya yang satu-satunya daerah yang sangat berbeda dari setting situasi di peringatan darurat itu Jakarta. Jakarta salah satunya. Ya kan? Kenapa kok Jakarta? Ya epicentrum kritisismenya dari Jakarta kok Iya. waktu itu. Sehingga kalau itu kemudian menunjukkan suatu arus balik kemenangan untuk pasangan yang berbeda daripada yang diinginkan, yang menang adalah Mas Pram dan Bang Dul, itu adalah suatu hal yang masuk akal kalau kita merentang jauh. Iya. Ya kan? Jadi aku rasa kita mesti ingat politik kita ini jangan sampai kita mudah lupa. Kita penyakitnya kadang itu kita membacanya parsial-parsial, Iya, Pak. betul. Ini situasi politik A, Iya. ini situasi politik B, ganti lagi tutup buku, ganti. Enggak, Pak. Ini ada satu tarikan peristiwa yang harusnya kita baca sebagai the bigger picture Iya. untuk puzzling itu. Nah, kalau kita membaca pilkada kemarin tidak mungkin lepas dari situasi peringatan darurat itu, siapa yang dikehendaki sebenarnya dan siapa yang tidak itu terbaca. Ya. Nah, itu yang aku lihat, makanya kemarin membaca quick count, membaca proses hasilnya, ya apa ya, kaget banget enggak lah, kaget enggak. Tapi bahwa kita harus bersuara itu yang aku lakukan, itu sih. Serius banget ya ternyata podcast kita sekarang, Sen. Ya, nggak jadi frugal lah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lebih bercanda di bagian kedua. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman.